Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para pemirsa melalui TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu indah, yaitu nikmat sehat wal afiat, lebih-lebih yaitu nikmat iman wal Islam. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa melalui TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan ini tentunya semua kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kemudahan hidup, baik itu kemudian dalam urusan dunia kita dan lebih-lebih urusan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi toladan kita, menjadi panutan kita, penghulu alam, menjadi suri tauladan rahmatan lil alamin, yang akhlak beliau begitu mulia dan tinggi, mengajarkan kita agar senantiasa hidup kita penuh dengan mudah dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yaitu memancing kebaikan dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah jelaskan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan itu, maka hendaknya kita memancing kebaikan dengan kebaikan. Memancing kebaikan itu dimulailah dari hati, karena apabila pancaran kebaikan itu berada dalam hati kita, maka akan tertuang dalam zahirnya. Az-zahiru mir'atul batin. Yang zahir itu adalah cerminan dari hati kita itu sendiri. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau mencontohkan kepada kita bahwa kebencian itu tidak dibalas dengan kebencian, namun diganti dengan kebaikan itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk memperoleh kemudahan hidup dengan cara kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menghalangi kebaikan-kebaikan itu datang kepada kita, yang menghalangi kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah itu hadir di depan kita, karena begitu banyaknya dosa-dosa kita. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya, ya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bukankah engkau kalamullah? Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang menyebabkan sehingga tahun ini negeri kita, tempat kita, yaitu dilanda dengan paceklik, tidak ada turun hujan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, umatku ingin bertanya, apa yang menyebabkan kemarau panjang di negeri kami? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, yang menyebabkan kemarau panjang di negeri kalian sendiri adalah karena adanya orang yang berbuat dosa di tempat itu sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana cara kami ya Allah agar kami mengetahuinya? Maka kumpulkanlah mereka. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam menyuruh umatnya untuk berkumpul
Di tengah perkumpulan umat itu, Nabi Musa menyampaikan, wahai umatku, yang menyebabkan kemarau panjang terjadi di negeri kita adalah karena adanya dosa di antara kita. Oleh sebab itu, mengakulah kalian siapa di antara kalian yang banyak dosanya. Ada seorang umat menunduk di tengah kerumunan itu sambil di dalam hatinya bergumam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Jangan Engkau munculkan ya Allah di tengah-tengah mereka ya Allah. Kami malu ya Allah. Sehingga tidak lama setelah dia mengakui dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hujan pun turun. Bahwa yang menghalangi rizki, yang menghalangi kebaikan itu datang pada diri kita adalah terlalu banyaknya dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salah satu untuk mempermudah, memperlancar rezeki itu adalah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarkan hati kita. Bisa jadi zahirnya badan kita melakukan kebaikan, namun hati kita ingin dipandang baik oleh orang lain. Istighfarkan mata kita. Bisa jadi mata kita ini melakukan dosa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang akan mempermudah kehidupan kita adalah yaitu dengan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita ini banyak mengeluhkan nikmat-nikmat Allah yang belum Allah turunkan kepada kita. Namun kita tidak pernah mengeluhkan, bahkan jarang kita itu mengeluhkan nikmat Allah yang belum pandai kita syukuri. Padahal pintu untuk mendatangkan yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat itu sendiri. Wala in kafartum, namun jika kalian mengingkari nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Para pemirsa melalui TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dari firman Allah tersebut ada dua hal yang dapat kita petik. Pertama, setiap ketaatan pasti akan mendapatkan kenikmatan. Begitu juga sebaliknya, setiap kemaksiatan apabila kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat yang akan datang, bahkan nikmat yang sudah ada akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan azab itu. Para pemirsa melalui TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi titik yang dapat kita ambil adalah jadilah kita menjadi manusia yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik itu dengan ilmu kita, dengan sedekah kita, semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, yang hak, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang karena keterbatasan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.